Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan, kali ini kita di bagian B, ukuran pemusatan dan letak data. Di bagian ini kita mempelajari tentang dua versi data ya. Yang pertama adalah data tunggal dan yang kedua adalah data kelompok. Baik, di masing-masing data ini kita membahas ada 6 topik ya. Yang pertama adalah rata-rata atau mean, lalu ada B median, C modus, D kuartil, E desil, dan yang terakhir F adalah persentil. Di video kali ini kita membahas di data tunggal. Baik, yang pertama adalah rata-rata hitung ya atau mean ya. Rata-rata hitung ya, ini adalah simbolnya adalah perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyak data. Nah, jika suatu data terdiri dari ini x1, x2, x3 sampai xn, rata-rata data tersebut dirumuskan sebagai berikut ya. Meannya sama dengan jumlah semuanya data itu dibagi dengan n ya, atau penulisannya bisa dikatakan yang ini ya, sigma dari datanya dibagi dengan n ya. Lalu yang bawahnya, jika datanya itu muncul dengan frekuensi tertentu ya, maksudnya ini adalah meannya sigma fi dikali xi, maksudnya banyaknya data dikalikan dengan datanya dibagi dengan jumlah data keseluruhan ya. Maksud dari rumus yang di bawah juga sama dengan yang di atas. Baik, ini adalah contohnya ya. Berikut ini adalah skor tes matematika yang diikuti oleh 17 siswa ya. Ada 17 nilai ya, 34, 44, 53 dan seterusnya. Pertanyaannya adalah tentukan rata-rata atau meannya ya. Sesuai rumus yang tadi bahwa rata-rata itu adalah perbandingan dari jumlah data dengan banyaknya data ya. Nah, meannya adalah jumlah nilai data dibagi dengan banyaknya data ya. Ini kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 700 ya, dibagi dengan banyaknya data itu adalah 17 ya. Hasilnya adalah 41,176 ya, kita bulatkan menjadi 41,18 ya. Jadi ini adalah mean atau rata-rata dari skor tes matematika yang diikuti oleh 17 siswa. Yang kedua adalah median ya, atau nilai data yang terletak di tengah-tengah suatu data yang telah diurutkan. Ketentuannya ada dua ya. Jika banyak datanya itu ganjil, kita pakai rumus yang ini ya. Median itu adalah nilai data ke n plus 1 dibagi 2. Nah, sedangkan untuk datanya kalau genap, jadi nilai untuk data ke n per 2 ditambah dengan data ke n per 2 plus 1 dibagi 2. Oke, baiklah kita coba dengan contoh yang tadi ya, soal yang sama, tapi coba kita sekarang mencari mediannya ya. Baik, yang pertama adalah data harus kita urutkan terlebih dahulu ya. Seperti ini. Ingat, jumlah data ini adalah 17. Nah, itu artinya data ini adalah ganjil, berarti kita harus memakai rumus yang median mencari data ganjil ya, dimana median itu sama dengan data ke n plus 1 dibagi 2 ya. Jadi ini data ke 17 ditambah 1 dibagi 2 ya, sama dengan data ke 18 dibagi 2, yaitu data ke 9. Baik, setelah itu kita hitung di manakah letak data ke 9 ya. Mediannya itu adalah 41. Baik, yang ketiga atau yang C adalah modus ya, atau MO adalah nilai data yang paling sering muncul ya. Dengan kata lain, modus adalah nilai data yang frekuensinya itu paling besar ya. Jadi berdasarkan banyak modus, data itu dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama disebut sebagai unimodus ya, datanya memiliki satu modus, artinya hanya ada satu data yang paling banyak ya. Yang kedua ada bimodus, adalah data yang mempunyai dua modus, ada dua data yang nilainya sama-sama banyak. Dan yang ketiga multimodus ya, adalah data yang mempunyai lebih dari dua modus ya, bisa 3 bisa 4. Yang keempat, data yang tidak mempunyai modus. Nah, ini biasanya datanya itu semuanya berbentuk tunggal atau jumlahnya 1 ya. Baik, kalau kita melihat soal yang tadi yang sama ya, dan
permintaannya adalah tentukan modus data di atas. Baik, kita urutkan terlebih dahulu seperti ini ya untuk menjawab soal yang nomor 3 tadi. Di sini kita lihat ada 38 jumlahnya 2, lalu ada 41 juga jumlahnya 2, lalu ada 44 jumlahnya juga 2, dan ada 56 jumlahnya juga 2. Nah, di sini berarti data ini mempunyai multimodus ya, dimana modusnya itu ada 4, yaitu 38, 41, 44, dan 56. Baik, kalau sebelumnya kita sudah mengenal median, dimana median itu membagi data menjadi 2. Kali ini kita ke kuartil ya. Kuartil ini adalah dia membagi data menjadi 4 ya. Jadi seperti ini ilustrasinya. Nah, ada pembatas-pembatas ya, yaitu Q1, Q2, dan Q3 ya. Nah, Q1 itu disebut sebagai kuartil bawah, dan Q2 disebut sebagai kuartil tengah atau juga disebut sebagai median ya. Dan yang Q3 itu disebut sebagai kuartil atas. Lalu untuk menghitungnya itu adalah seperti ini ya. Untuk kuartil ke I itu nilai data ke I dikali N plus 1 dibagi 4 ya. Jadi dengan I-nya itu 1, 2, 3 ya, dan N-nya adalah banyak data. Nah, ini ada penambahan. Nah, jika nilai yang kita cari di atas itu bukan bilangan bulat ya, ini kata kuncinya, bukan bilangan bulat ketemunya, maka kita bisa menggunakan yang namanya interpolasi linear. Seperti apa interpolasi linear? Rumusnya seperti ini. QI sama dengan XN ditambah D dikali XN plus 1 dikurangi XN ya, dimana D itu adalah nilai desimalnya. Oke, kita coba dengan contoh soal. Masih dengan soal yang tadi ya, tentukan kuartil atas dari data di atas ya. Kuartil atas ini adalah Q3. Baik, kita urutkan terlebih dahulu ya seperti ini, lalu kita mencari adalah Q3 ya. Nah, ini rumusnya ya, mencari kuartil ke I itu adalah data ke I ditambah N plus 1 dibagi 4 ya, karena kita mencari kuartil ketiga, berarti kita mencari data ke 3 dikali 17 ditambah 1 dibagi 4 itu sama dengan data ke 13,5. Ingat, 13,5 ini masih data ke ya. Nah, ini yang dimaksud sebagai data yang tidak bulat ya. Maka hal ini harus kita lanjutkan dengan menggunakan interpolasi linear. Nah, bagaimana menghitungnya? Jadi kita sudah mengetahui bahwa kita dapatnya data ke 13,5 ya. Ini berarti informasinya adalah N-nya itu adalah 13 dan D-nya itu adalah koma yang di belakang ini ya, artinya adalah 0,5. X13 itu maksudnya data ke 13. Kita cek dulu di manakah letak data ke 13. Data ke 13 itu adalah 50 ya, lalu ditambah dengan 0,5. Lalu ini adalah data ke 13 tambah 1, itu artinya adalah data ke 14. Data ke-14 itu adalah 51 dikurangi dengan 50. Nah, hasil akhirnya adalah 50 ditambah 0,5. Jadi Q3 nya atau kuartil ketiganya adalah 50,5. Lalu yang E itu adalah desil ya. Nah, desil itu adalah nilai yang membagi data menjadi 10 bagian setelah nilai data-data tersebut diurutkan ya. Rumus mencari nilai desil ke I ya bagi berikut ya. DI adalah nilai data ke I per 10 dikali dengan N plus 1. Ini sama dengan yang di kuartil ya. Jika nilainya nanti bukan bilangan bulat, maka nilainya ditentukan menggunakan interpolasi linear. Baik, ini contohnya, soalnya masih sama ya, dan pertanyaannya adalah tentukan desil ke 8. DI itu adalah data ke I dikali N plus 1 per 10. Karena kita mencari desil ke 8, berarti I nya kita ganti dengan 8. Nah, setelah kita hitung, kita menemukan di 8 itu ada data ke 14,4. Nah, dari informasi ini berarti kita mendapati N itu adalah 14 dan D nya itu adalah 0,4. Nah, jadi seperti ini X ke 14 atau data ke 14 ditambah 0,4 dikalikan dengan data ke 15 dikurangi data ke 14. Dimanakah letak data ke 14 dan ke 15? Nah, ke 14 itu adalah 51 ya.
dan 15 itu adalah 53 kurangi 51, hasilnya akan seperti ini. Dan terakhir 51 ditambah 0,8 menjadi 51,8. Ini adalah desil ke-8. Baik yang terakhir atau yang ke F itu adalah persentil ya. Persentil itu merupakan nilai-nilai yang membatasi data menjadi 100 bagian yang sama ya setelah nilai-nilai data diurutkan ya. Rumusnya adalah PI ya adalah nilai data ke I per 100 dikali N plus 1 ya, dimana I itu 1 sampai 99, N nya banyak data ya. Persentil pun juga mempunyai kemiripan dengan desil dan kuartil. Ketika nanti kita menemukan data ke tidak bulat atau nanti menemukan desimal, maka kita juga akan menggunakan interpolasi linear. Rumusnya sama seperti kita mencari interpolasi pada desil maupun kuartil. Baik, ini adalah contoh yang ke-6, soalnya masih sama, dan tentukan persentil ke 20. Nah, untuk soal yang nomor 6 ini kalian coba-coba sendiri dan prinsipnya sama seperti ketika mengerjakan pada kuartil dan desil. Sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih, selamat belajar.